Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa hatta yafi'a ila amrillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran daiman ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini mari kita terus-menerus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fattaqun nar walau bithiki tamrah." Takutlah kepada api neraka walaupun dengan separuh kurma. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada umatnya agar berusaha menyelamatkan dirinya nanti pada hari kiamat dari siksa api neraka walaupun dengan amalan yang sedikit, yakni bersedekah dengan separuh kurma. Ibnu Hajar dalam Fathul Qarib ketika mensyarah hadis ini mengatakan, jadikanlah penghalang antara dirimu dengan neraka dengan sedekah atau amalan kebaikan lain walaupun sedikit. Pada dasarnya kita semua ingin selamat dari api neraka dan pastinya ingin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak satupun dari kita yang mempunyai cita-cita untuk masuk neraka. Akan tetapi apakah kita benar-benar sudah berusaha untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka dan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya surga Allah bukanlah sesuatu yang mudah diraih dengan amalan yang biasa saja. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa surga itu mahal, tidak bisa diraih dengan amalan yang ala kadarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna sil'atallah ghaliyah. Ala inna sil'atallah jannah." Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah barang dagangan Allah adalah surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Marilah kita mencoba menjawab pertanyaan ini dengan jujur. Apakah sholat kita, puasa kita, infak kita, sedekah kita atau amal soleh lainnya sudah cukup untuk menembus surganya Allah Subhanahu wa taala? Cobalah kita merenung dan menjawabnya dengan jujur. Apakah kita sudah cukup percaya diri untuk masuk surga dengan amalan-amalan itu? Padahal di sisi lain, setiap hari kita menumpuk kesalahan-kesalahan, melakukan dosa atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana pula dengan nikmat-nikmat Allah yang senantiasa kita dapatkan dengan melimpah? Apakah sudah kita gunakan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru sebaliknya kita sia-siakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya semua nikmat yang didapatkan sekecil apapun akan ditanya dan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari ini, yakni hari kiamat, kalian benar-benar pasti akan ditanya mengenai kenikmatan yang diberikan kepada kalian. Jika kita menyadari kenyataan ini, maka sudah seharusnya kita khawatir amalan kita tidak cukup memasukkan kita ke dalam surga. Dan pemahaman ini seharusnya mendorong kita untuk lebih banyak melakukan amal soleh. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kiranya amalan yang bisa menjamin kita masuk surga? Maka jawabannya, yakni amalan-amalan yang mempunyai bobot nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah berjihad di jalan Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Manik barrat qadamahu fi sabilillah
harramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang kakinya berdebu dalam rangka berjihad di jalan Allah, maka Allah mengharamkan neraka baginya. Hadis Al-Bukhari. Demikian juga hadis lain ketika seorang sahabat datang dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dullani ala amalin ya'dilul jihad." Qala sallallahu alaihi wasallam, "La ajiduhu." Tunjukkanlah kepadaku amalan yang sebanding dengan jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak ada amalan yang sebanding dengan jihad." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, jihad adalah amalan yang paling utama. Akan tetapi tidak berarti kita mengobarkan peperangan agar bisa berjihad. Ini adalah pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah, karena jihad dalam Islam bukanlah tujuan, melainkan sarana. Karena jihad mempunyai dua makna. Yang pertama, mempunyai makna khusus yang berarti berperang di jalan Allah. Lalu yang kedua, mempunyai makna umum yang berarti mengerahkan seluruh daya, upaya, usaha untuk membela agama Allah, baik dengan jiwa, harta, lisan, jabatan, kedudukan dan lain sebagainya, untuk membela atau mensyariatkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, maka cobalah untuk melihat kembali apa yang sudah kita kontribusikan untuk Islam. Sebelumnya kita lihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khalid bin Walid, menolong Islam dengan menjadi panglima yang gagah berani di medan perang. Bilal bin Rabah menggunakan suara merdunya untuk membela Islam dengan menjadi muadzin yang mengumandangkan azan setiap waktu salat. Zaid bin Sabit dengan kecerdasan dan kemampuan baca tulisnya membela Islam dengan menghafal Al-Quran dan menjadi penulis wahyu. Begitupun sahabat Utsman bin Affan dengan kekayaan dan harta perdagangannya berjuang mewakafkan semua hartanya kepada kaum muslimin. Maka muncul pertanyaan, apakah kita sudah mengkontribusi untuk Islam? Yang pertama, jika kita dilebihkan Allah dengan harta dan kekayaan, apakah kekayaan itu kita gunakan untuk membantu menyiarkan Islam? Ataukah hanya menjadi sarana kita berpoya-poya dan bersenang-senang? Jika kita diberikan pangkat, jabatan, kedudukan yang tinggi, kita gunakan untuk membantu mensiarkan Islam, ataupun sebaliknya hanya untuk mengkhianati rakyatnya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, semoga kita semua selalu diberikan hidayah dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita orang-orang yang mempunyai kontribusi yang lebih untuk kemajuan dan ketinggian agama Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyati wa iqraman liman jahada bihi wa kafar wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ahsibi wa qawabil qawaqibil qurar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha fi ma'mar wantahu amanaha anhu wa hadar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhar rajul minhu syafa'atan shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Khususan Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliya wa ala baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina minhum wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna wal muslimin wa hafadna wa iyyahum wa farijna wa iyyahum wa aslih bainana wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum, astaghfirullah li wa lakum, astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah. Allahu akbar.